Salam, 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 salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Kita kembali sama-sama mendalami firman Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita hidup di hari-hari terakhir dari zaman akhir, dan di hari-hari terakhir dari zaman akhir ini yang namanya, ingat, yang namanya kepalsuan, yang namanya penyesatan itu akan bekerja lebih dan lebih hebat lagi. Gereja Tuhan, umat Tuhan, ingat, akan menghadapi segala banyak kepalsuan, segala macam penyesatan demi penyesatan. Penyesatan akan masuk dalam gereja Tuhan. Segala hal yang palsu akan masuk dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus lebih banyak lagi mendalami kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin peka mana yang sesat dan mana yang benar, mana yang palsu dan mana yang asli. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yudas. Kita tahu Yudas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang setia, yang luar biasa. Bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas murid Tuhan Yesus yang lain. Saya akan bacakan dari kitab Yudas pasal yang pertama, dan memang kitab Yudas hanya ada satu pasal. Kita akan baca ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kalau kita lihat konteks ayat ini, di mana Yudas memperingatkan kepada gereja Tuhan supaya waspada, supaya hati-hati, bahwa yang namanya penyesat demi penyesat itu akan menyelusup, akan masuk ke dalam umat Tuhan. Oleh karena itu, tema firman Tuhan hari ini adalah waspada terhadap roh-roh penyesat. Waspada terhadap roh-roh penyesat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yudas 1 ayat 11 di sini dikatakan ada 3 tokoh Alkitab yang dikemukakan di sini. Yang pertama adalah Kain, yang kedua Bileam, dan yang ketiga adalah Korah. Nah, kita akan melihat yang pertama supaya kita hati-hati. Di sini kan Yudas mengatakan, celakalah mereka. Celakalah mereka yang mengikuti apa yang dilakukan Kain, yang mengikuti apa yang dilakukan Bileam, yang mengikuti apa yang dilakukan Korah, maka itu adalah orang-orang yang celaka. Yang pertama kita akan melihat yang bernama Kain. Kita tahu Kain adalah anak pertama dari manusia pertama. Ini sebenarnya dia mendapatkan hak istimewa yang luar biasa. Tetapi saudara sekalian, kita tahu, kalau kita lihat kitab Kejadian, dia adalah manusia, anak pertama dari manusia pertama, tetapi dia juga adalah pembunuh pertama di dunia ini. Bahkan yang dibunuh adalah siapa? Adik kandungnya sendiri. Kenapa sampai Kain membunuh adiknya? Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ingat, si jahat itu menunjuk kepada roh, kepada iblis, kepada setan, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kenapa Kain sampai membunuh Habel adiknya? Alkitab mengatakan karena Kain jahat. Kenapa dia jahat? Karena dikuasai oleh roh jahat. Nah, roh jahat apa yang menguasai Kain? Nah, kalau kita melihat Alkitab, maka yang menguasai Kain adalah roh amarah.
roh panas hati. Dan yang kedua adalah roh iri hati. Ketika dia mempersembahkan hasil taninya kepada Tuhan karena dia seorang petani. Kemudian adiknya Habel mempersembahkan ternaknya karena dia adalah seorang peternak. Tapi persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima, timbul marah, timbul kecewa. Kemarahan dibiarkan, panas hati dibiarkan. Padahal Tuhan sudah memperingatkan, kendalikan itu panas hatimu, kendalikan itu marahmu. Tapi Kain gak mau mendengar. Dia membiarkan amarah itu masuk dalam hidupnya. Sehingga apa? Roh jahat, roh amarah itu menguasai Kain. Hal ini juga ditegaskan di dalam kitab Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, Kain ketika marah dan membiarkan amarah itu terus ada di dalam jiwanya, di dalam kehidupannya sampai mungkin berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Dan itu sama saja dia memberikan kesempatan kepada roh jahat, kepada iblis. Makanya kitab Efesus ayat 27, Efesus 4 ayat 27 di sana dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau orang marah menjadi amarah, nyimpen berhari-hari, dia sedang memberi kesempatan kepada iblis. Nah, itulah yang terjadi pada Kain. Ketika Kain marah, membiarkan amarah, roh jahat, roh amarah menguasai hidupnya. Bukan saja roh jahat, roh iri hati. Dia merasa iri. Iri apa itu? Nggak rela kalau orang lain itu maju. Dia senang melihat orang lain susah. Dia senang melihat orang lain itu ambruk. Sebaliknya, dia sangat tidak senang kalau melihat orang lain maju. Dia sangat tidak senang kalau melihat orang lain itu berkembang. Habel, ketika persembahannya diterima oleh Tuhan, Kain gak senang. Itulah roh iri hati menguasai hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi yang namanya amarah, yang namanya iri hati, itu berasal dari setan. Itulah roh yang menguasai Kain. Dan roh ini, meskipun Kain sudah meninggal, tapi roh jahat ini masih terus bekerja di dalam siapa? Di dalam gereja Tuhan. Menyusup dalam gereja Tuhan. Bukankah banyak orang rasanya tidak rela kalau mungkin gereja tetangga semakin bertumbuh, semakin berkembang. Apalagi itu gereja beda denominasi. Satu denominasi aja rasanya nggak rela, iri. Apalagi beda denominasi, beda organisasi. Ingat ya. Jangan sampai roh iri hati, roh amarah itu menguasai hidup kita. Kita justru belajar ketika melihat orang lain maju, kita ikut bersyukur. Melihat orang lain berkembang, kita ikut bersyukur. Bahkan sebisa mungkin kita belajar kepada mereka yang sudah maju dan berkembang. Itu yang pertama. Kain, ya. Jangan sampai roh yang menguasai Kain, roh Kain, saudara sekalian, ada di dalam gereja Tuhan, yaitu roh amarah, roh iri, dengki, dan biarlah ini kita tinggalkan dari kehidupan kita. Hal yang kedua, yaitu apa? Kita akan baca masih dalam Yudas 1 ayat 11. Oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Hal yang kedua adalah roh penyesat itu adalah roh Bileam. Roh
Bileam. Ini juga ditegaskan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 14 di sana dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Bileamnya sudah mati. Tapi ajaran Bileam, saudara, itu terus ada, terus berkembang, terus menyesatkan di mana-mana. Orangnya sudah mati, tapi rohnya, ajarannya itu terus hidup. Apa ajaran Bileam? Ayat yang ke-14 tadi, Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini roh Bileam. Kita tahu siapa itu sebenarnya Bileam. Saya akan bacakan siapa itu Bileam yang terambil dari 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah. Ya, garis bawahi, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ayat 16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Luar biasa, saudara sekalian. Bileam disebut sebagai nabi itu. Dengan kata lain, Bileam adalah seorang hamba Tuhan. Tetapi ternyata dia bukan hanya hamba Tuhan, dia juga merangkap hamba setan. Makanya dia dikenal juga sebagai seorang juru tenung, yaitu di dalam Yosua 13 ayat 22 di sana dikatakan, juga Bileam bin Beor, juru tenung itu. Juru tenung itu. Inilah roh Bileam. Ya. Roh Bileam yang mencampurkan diri. Di satu sisi dia adalah hamba Tuhan, tapi di sisi lain dia adalah hamba setan. Tapi kenapa sampai dia akhirnya menjadi juru tenung si Bileam ini? Kenapa sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang jahat padahal dia adalah seorang hamba Tuhan? Di situ dikatakan yang suka menerima upah. Suka menerima upah. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bileam adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Tapi demi upah, demi materi, demi uang, demi harta, dia mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Apa? Tenung. Kita tahu bahwa Bileam itu disewa oleh Raja Balak dari Moab. Untuk apa? Mengutuk bangsa Israel. Tapi kutuknya diubah sama Tuhan menjadi berkat. Kutuk nggak mempan sama terhadap bangsa Israel. Lalu Bileam memberikan nasihat. Waduh, ini Israel nggak mempan sama kutuk. Tapi ada cara lain untuk menghancurkan bangsa Israel. Dengan cara apa? Kasih perempuan. Kasih wanita. Ini juga hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang namanya umat Tuhan, hamba Tuhan, tidak ada yang kebal terhadap yang namanya lawan jenis. Tidak ada yang kebal terhadap yang namanya dosa persinahan. Jadi Bileam menasehatkan dan memberi saran kepada Balak. Israel nggak mempan sama kutuk. Tapi Israel bisa ditaklukkan dengan apa? Dengan wanita, dengan perempuan. Maka saudara sekalian, Balak mencari banyak wanita untuk menghadapi bangsa Israel dan berhasil. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika banyak perempuan dihadapkan kepada orang-orang Israel,
banyak yang terjerat di dalamnya. Banyak orang Israel akhirnya jatuh apa? Jatuh ke dalam dosa persinahan. Bukan saja persinahan jasmani, tapi juga persinahan rohani. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala karena perempuan Moab. Mereka jatuh dalam persinahan jasmani karena perempuan Moab. Dan ini terjadi karena nasihat seorang nabi yang bernama Bileam. Jadi roh Bileam apa? Di sini kita melihat ada roh tenung, ada roh cinta akan uang, roh mamon. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dengan yang namanya roh cinta akan uang, ya. Roh mamon, mungkin alasannya adalah kita masih di bumi ini, kita masih di dunia ini, kita masih butuh makan. Amin, saudara, kita butuh makan, kita masih butuh macam-macam. Jadi apa salahnya lah sedikit-sedikit kita melakukan dosa, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Itulah yang dilakukan Bileam, saudara sekalian, demi upah, demi harta, demi kekayaan. Dia merangkap sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai hamba setan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dengan roh yang namanya Bileam. Roh yang namanya Bileam, ingat, roh cinta akan uang, roh cinta akan harta. Kalau harta sudah dicintai, apa saja bisa dilakukan, saudara. Dia tidak lagi bisa melihat bahwa dirinya hamba Tuhan. Dirinya adalah seorang nabi, dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Tidak lagi bisa melihat itu. Yang dilihat adalah yang penting uang, yang penting untung. Hati-hati dengan roh Bileam. Itulah yang kedua. Hal yang ketiga lah ini, saudara sekalian, ini yang harus kita lebih hati-hati lagi. Ayat yang kembali kepada Yudas pertama ayat 11, di sana dikatakan, dan mereka binasa, kalimat terakhir, karena kedurhakaan seperti Korah. Sebab itu Korah adalah keturunan Lewi. Korah adalah pribadi yang memiliki hak istimewa, dipanggil secara khusus untuk apa? Melayani kemah suci. Pribadi yang punya kesempatan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih mendekat lagi dengan tabut Allah. Dia salah satu pemimpin dari kaum Lewi, kaum pelayan Tuhan, kaum pelayan di kemah suci. Tapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mendapatkan keistimewaan itu, kedudukan yang sebenarnya teramat sangat istimewa, ternyata membuat Korah menjadi sombong. Ya. Membuat Korah menjadi sombong. Nah, karena kesombongan itulah dia merasa nggak rela. Kalau bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh Harun, dia merasa nggak rela kalau bangsa Israel dipimpin oleh yang namanya Musa. Harun juga kaum Lewi, Korah juga kaum Lewi. Dia merasa nggak rela kalau yang memimpin itu hanya Musa dan Harun. Makanya yang namanya Korah, dia juga mau mengangkat diri selevel dengan Harun. Padahal Harun, Musa itu dipilih dan dilantik, ditetapkan oleh Allah sendiri. Korah tidak. Tetapi Korah di sini mau mengangkat diri. Dan dia mau menyamakan diri selevel dengan Harun, selevel dengan Musa. Saya akan bacakan di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 1-2 dan ayat 11. Di sana dikatakan, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Ini ada
provokator, saudara. Jadi ngajak orang untuk memberontak. Bukan ngajak orang untuk menyembah Tuhan, bukan ngajak orang untuk memuji Tuhan, tapi ngajak orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta, ayat 2, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Jadi yang namanya Korah, Datan, Abiram, saudara, mendekati pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Untuk apa? Memberontak melawan Musa. Semuanya orang-orang yang kenamaan, luar biasa, saudara sekalian. Nah, ayat 11 di sana dikatakan, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ada roh apa di dalam diri Korah? Roh pemberontakan. Roh pemberontakan, tapi juga roh sungut-sungut. Jadi ada sungut-sungut, ada pemberontakan. Itulah yang dilakukan oleh Korah. Dia bersungut-sungut ketika bangsanya hanya dipimpin oleh Harun, dipimpin oleh Musa. Dan dia mau mengangkat diri selevel dengan Harun untuk menjadi imam. Dia sungut-sungut seolah-olah dia berkata, Musa, Harun, apa hanya engkau saja yang layak memimpin bangsa ini? Kami juga layak. Lah ini orang, saudara sekalian. Ketika orang sudah mendapat jabatan yang luar biasa, jabatan yang hebat, apalagi jabatan yang nampaknya ya membuat dekat dengan Tuhan. Jadi ini adalah para pelayan kemah suci. Dia merasa sombong. Mungkin dia merasa orang yang juga paling dekat sama Tuhan, sehingga mau mengangkat dirinya. Nah, karena mau mengangkat dirinya, akhirnya apa? Dia memberontak. Dia melawan, saudara sekalian. Dia melawan Musa. Dia melawan Harun. Melawan di sana dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani di sana memakai kata antilogia. Anti berarti melawan. Logia itu perkataan. Artinya dia melawan Musa, melawan Harun dengan perkataannya. Kami tidak rela kalau kamu saja yang jadi pemimpin. Kami juga bisa mimpin. Jadi roh apa, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Roh kesombongan. Roh kesombongan menguasai Korah. Roh pemberontakan menguasai Korah. Tidak adanya kerendahan hati, tidak adanya penundukan diri di dalam diri Korah. Hati-hati Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah roh ketiga yang terus merasuk di dalam kehidupan gereja. Roh kesombongan merasuk pada pelayan-pelayan Tuhan. Ketika mungkin dia merasa mendapat karunia yang luar biasa, karunia yang hebat, lalu tidak mau menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atasnya. Tidak mau tunduk kepada otoritas yang memang Tuhan tempatkan. Roh pemberontakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dengan roh pemberontakan. Yang dimulai dari apa? Dimulai dari roh kesombongan. Sekarang juga banyak roh pemberontakan masuk dalam kehidupan bukan saja gereja Tuhan, tapi juga keluarga anak Tuhan. Banyak anak berontak sama orang tua. Kalau kita lihat kitab 2 Timotius, di akhir zaman salah satu tandanya adalah anak berontak sama orang tua. Roh pemberontakan menguasai anak-anak. Mungkin juga roh pemberontakan menguasai istri. Banyak istri berontak kepada suami. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang yang namanya perceraian di Indonesia, di berbagai kota itu meningkat luar biasa. Dan yang luar biasa, sebagian besar karena
perempuan yang menuntut cerai. Perempuan yang menuntut pisah, bukan karena dicerai, tapi perempuan yang menggugat cerai. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada yang namanya roh pemberontakan. Rasanya tidak rela kalau harus tunduk kepada seseorang yang mungkin merasa gajinya lebih kecil, pendidikannya lebih rendah, dan sebagainya. Hati-hati dengan roh kesombongan. Hati-hati dengan roh pemberontakan. Ketika ada dalam kehidupan kita, kata Yudas mengatakan, celakalah mereka. Ketika orang dikuasai roh Kain, yaitu roh amarah, roh iri, kemudian dikuasai oleh roh cinta akan uang, dikuasai oleh roh kesombongan, roh pemberontakan, Yudas mengatakan, celakalah mereka. Celaka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan roh penyesat yang terus bekerja akan menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan hamba Tuhan, menghancurkan keluarga anak-anak Tuhan. Hati-hati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.